Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk melakukan sesi wawancara bersama saya terkait dengan ilmu pedagogik jika dikaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kebetulan Pak Ase ini sebagai guru di SD 2 Samida, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut ya Pak ya. Apakah Pak sudah siap? Siap, sekemampuan saya. Baik Bapak, yang saya tanyakan yang pertama Pak, bagaimana pemahaman Bapak terkait pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka Pak? Sebelumnya ya kita ketahui dulu tentang pedagogik, yaitu pedagogik yang saya tahu saya adalah ilmu mendidik. Jadi pedagogik itu adalah ilmu yang mempelajari cara terbaik untuk mendidik anak didik dan belajar. Sedangkan kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga penerapan kurikulum Merdeka di sekolah kami khususnya itu memperhatikan konsep belajar dan mengajar yang baik agar pendidikan berjalan sesuai harapan kita. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban yang pertamanya, bahwasanya mendidik dikaitkan dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya Pak ya, dikaitkan dengan kurikulum atau kebebasan yang dilaksanakan di sekolahnya. Kemudian Pak, bagaimana pemahaman Bapak tentang pedagogik sebagai ilmu teoritis dan praktis Pak? Untuk istilah teoritis ya, sebagai ilmu teoritis pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka, pemahaman mendalam tentang teori pembelajaran yang membantu dalam merancang kita bagaimana cara menerapkan kurikulum yang relevan, khususnya di sekolah kami. Kemudian sebagai ilmu praktisnya Pak? Sebagai ilmu praktisnya, pedagogik itu dalam implementasi kurikulum, khususnya kurikulum Merdeka, yaitu melibatkan penerapan prinsip pembelajaran dalam konteks nyata pembelajaran di kelasnya masing-masing sesuai dengan strategi pengajaran, pengelolaan kelas, penilaian, dan penggunaan teknologi pendidikan yang sudah tersedia khususnya di sekolah kami. Nah, jadi dari kedua jawaban tersebut bisa saya simpulkan bahwasanya teori pembelajaran yang dirancang oleh kurikulum di sekolah masing-masing tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran yang ada di kelas ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, bagaimana pemahaman Bapak tentang pendekatan pedagogik, ada yang tradisional, kritis, transformatif, dan multiliterasi Pak dalam implementasi kurikulum Merdeka? Untuk penerapan pendekatan pedagogik tradisional itu menekankan kepada pertama ya peran guru sebagai sumber utama dalam hal pengetahuan dan kontrol dalam proses pembelajaran, khususnya anak-anak yang lebih diutamakan, terutama anak-anak yang bermasalah. Iya. Kemudian untuk pendekatan selanjutnya Pak? Pendekatan selanjutnya yaitu pedagogi kritis ya, menekankan pada pengembangan pemikiran yang kritis, baik itu guru maupun khususnya ini untuk ditekankan kepada anak ya, sesuai kemampuan anak dan kemampuan menganalisis hal-hal yang belum dipahami anak secara betul-betul. Dan selanjutnya yaitu ada pendekatan transformatif. Kalau ini ya berdekatan sekali dengan cara mengubah pandangnya dan tindakan siswa yang dilakukan khususnya oleh stakeholder pendidikan. Selanjutnya pendekatan multilaterasi, yaitu pemahaman dan menggunakan berbagai jenis literasi termasuk literasi tradisional, baik itu yang sudah terbiasa dan digital, juga visual dan budaya di sekitar sekolah kami. Nah, dari keempat pendekatan tersebut, menurut Bapak yang sekiranya sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka itu yang mana Pak?
menurut pendapat saya ya, pendekatan pedagogik yang sesuai dengan implementasi atau implementasi kurikulum merdeka yaitu pendekatan pedagogik transformatif, di mana kurikulum merdeka tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga untuk menginspirasi perubahan pada peserta didik yang positif dalam diri siswa dan di lingkungan masyarakat mereka masing-masing siswa. Jadi yang Bapak kemukakan bahwasanya pendekatan pedagogi transformatif itu lebih tepat ya Pak ya, karena lebih melakukan sebuah perubahan ya bagi siswa ataupun bagi sekolah. Nah, kira-kira Pak, kemungkinan hambatan atau kendala apa yang dialami terkait dengan ilmu pedagogik jika dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka, biasanya Pak di sekolahnya apa Pak? Ya, banyak sekali ya hambatannya, terutama ya menurut saya itu hambatan atau kendala yang terkait dengan ilmu pedagogi, diantaranya saja kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan pendekatan pedagogik yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu ya. Jadi kendalanya itu kesiapan guru ya Pak ya. Yeah. Nah, kira-kira Pak, solusinya apa nih sekiranya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Solusi yang bisa saya pahami atau yang bisa saya laksanakan ini mungkin hanya sebagai coba-cobalah. Terutama guru harus lebih mempelajari dan memahami ilmu pedagogik dalam lingkup kurikulum merdeka yang penuh dengan tantangan, terutama kita mengacu kepada kemajuan teknologi yang sekarang sudah, anak saya sudah pada pintar itu main IT ya. Baik Pak, mudah-mudahan dari apa yang sudah Bapak sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi saya tentunya ya Pak ya. Yeah. Kemudian pendidikan di sekolah Bapak, pembelajaran ataupun baik murid maupun gurunya itu bisa berkembang lebih baik dan bisa lebih maju lagi ya Pak ya. Amin. Sekian Bapak, terima kasih hasil wawancaranya. Yeah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Rina pada kesempatan ini sudah bersedia untuk melakukan wawancara terkait dengan konsep pedagogi dilihat dari implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya Bu Rina ini adalah guru di SDN 2 Samida ya Bu ya, Kabupaten Garut. Boleh tuh berkenan saya untuk melakukan wawancara? Iya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana pemahaman Ibu terkait konsep pedagogi dalam implementasi kurikulum merdeka Bu? Menurut saya konsep pedagogi dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu konsep belajar dan mengajar yang baik sesuai dengan agar pendidikan berjalan sesuai dengan harapan gitu Bu. Jadi belajar dan mengajar yang baik gitu ya. Sesuai dengan harapan saya. Terus Bu, bagaimana pemahaman Ibu terkait pedagogik sebagai ilmu teoritis dan praktis dalam kurikulum merdeka? Dalam implementasi kurikulum merdeka, ilmu teoritis pedagogik mengkaji tentang teori pembelajaran yang membantu guru dalam pelaksanaannya. Ya. Dalam implementasi kurikulum merdeka, ilmu praktis yaitu pedagogik yaitu melibatkan konteks nyata pembelajaran di kelas. Jadi kalau secara teoritis mah itu prinsipnya, kalau praktis mah pembelajaran di kelas. Iya. Kemudian Bu, bagaimana pemahaman Ibu terkait dengan pendekatan pedagogik? Ada yang tradisional, ada yang kritis, ada yang transformatif dan multiliterasi di dalam kurikulum merdeka. Yaitu satu pendekatan pedagogik tradisional misalnya Bu ya, melibatkan atau penyampaian pengetahuan secara langsung oleh guru. Yang kedua, pendekatan pedagogik secara kritis dalam pembelajaran yang terpusat pada pengalaman nyata siswa, yaitu kepada siswanya. Pendekatan pedagogik transformatif yaitu memungkinkan siswa menjadi agen perubahan dalam masyarakat ke depannya. Pendekatan pedagogik multiliterasi yaitu dengan mendorong pengembangan keterampilan komunikasi yang seluas-luasnya untuk siswa. Nah, menurut Ibu dari keempat pendekatan pedagogik tersebut yang sekiranya sesuai dengan kurikulum merdeka itu menurut Ibu yang mana Bu?
Menurut saya, pendekatan pedagogik yang sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka itu pendekatan pedagogi kritis dalam pembelajaran yang berpusat pada pengalaman siswa. Nah, ya, jadi yang berpikir kritis ya Bu ya, Iya. terkait dengan pengalamannya. Kemudian Bu, kira-kira hambatan atau kendala apa yang sekiranya muncul jika dikaitkan dengan ilmu pedagogik dalam segi kurikulum Merdeka Bu? Selama pengalaman saya, hambatan atau kendala yang terkait dengan ilmu pedagogik diantaranya yaitu internal, seperti sikap, motivasi, minat dan bakat siswa serta kesiapan guru. Oh, iya. Terus Bu, bagaimana solusi untuk mengatasi munculnya hambatan tersebut Bu? Selama ini yang saya lakukan berusaha mengembangkan minat, motivasi dan bakat siswa dengan menyiapkan diri sebagai pendidik yang lebih memahami ilmu pedagogik dalam lingkup kurikulum Merdeka. Oh, ya begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui wawancara tersebut bisa menjadi inspirasi bagi saya. Kemudian proses pembelajaran di sekolah Ibu lancar, kemudian murid-murid bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dr. Risa Wismalia MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Boleh Ibu? Ya, boleh. Sebelumnya apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu berkenan untuk saya lakukan sesi wawancara ini ya, sebagai salah satu tugas saya terkait dengan mata kuliah konsep pedagogik itu sendiri. Boleh dimulai ya Bu ya? Ya, silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana pemahaman Ibu terkait konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Terima kasih Bu Resi atas kesempatannya mengenai konsep pedagogik itu sendiri. Pedagogik merujuk pada bidang studi yang mempelajari teori dan praktik pendidikan, juga pengajaran gitu ya, itu secara konsep. Hal ini melibatkan penelitian tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana guru dapat memberikan pengajaran yang efektif, dan bagaimana kurikulum dan lingkungan pembelajaran dapat dirancang untuk menghasilkan pencapaian pembelajaran yang lebih optimal. Itu konsep pedagogik itu sendiri. Secara umum, pedagogik itu mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip pendidikan, strategi pengajarannya gimana, evaluasi pembelajarannya, kemudian pembelajaran siswa yang aktif, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Ini juga mencakup pemahaman tentang pengembangan kurikulum, dan kurikulum yang kita laksanakan, yang akan mungkinnya kalau di sekolah kami itu adalah kurikulum Merdeka. Juga pembelajaran berbasis kompetensi dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Itu mungkin tentang konsep pedagogik dan kaitannya dengan kurikulum. Adapun kurikulum yang kita akan terapkan terkait dengan kurikulum Merdeka, kalau kita lihat di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum nasional yang akan diterapkan dari mulai jenjang PAUD, kemudian dasar dan juga menengah, itu ada di lampiran pertama tentang landasan-landasan yang melandasi implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, di antaranya ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, dan landasan yang lainnya, tetapi yang berkaitan dengan pedagogis itu ada di poin F atau poin terakhir gitu ya, landasan psikopedagogis. Jadi kalau kita lihat di sini, landasan psikopedagogis itu merupakan landasan yang memberikan dasar kurikulum terkait dengan proses manusia belajar dan berkembang. Maka dari itu implementasi kurikulum Merdeka mewujudkan bagaimana peserta didik kita itu bisa bukan sekedar belajar tapi dia juga berkembang begitu ya. Kemudian penggabungan teori psikologi perkembangan dan juga pedagogi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik tentu saja. Dan ini juga ada di kurikulum Merdeka. Peserta didik ditempatkan sebagai pelaku aktif, jadi subjeknya itu adalah peserta didik itu sendiri.
dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan hal-hal yang dapat mendukung kemajuan belajar peserta didik. Nah, teori yang melandasi psikopedagogik itu di dalam kurikulum Merdeka, dalam Permendikbud ini, yang pertama adalah teori perkembangan, kedua teori pembelajaran, yang ketiga teori kompetensi emosional atau kejiwaan, dan yang keempat adalah teori motivasi. Itu mungkin ya gabungan antara konsep pedagogik dan kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka, di mana payung hukumnya itu adalah Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Nah, itu terkait dengan konsep pedagogik dalam pandangan implementasi kurikulum Merdeka ya Bu ya. Nah sekarang Bu, bagaimana pemahaman Ibu tentang keberadaan pedagogik, di mana pedagogik itu sebagai ilmu teoritis dan ilmu praktis dalam implementasi kurikulum Merdeka Bu? Kalau melihat pedagogik ada di tataran praktis dan teoritik, saya melihatnya, kita melihat di Perdirjen nomor 2626 tahun 2022 tentang kompetensi pedagogik. Jadi di Perdirjen itu ada 10 kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Berarti ada secara teorinya dan bagaimana prakteknya, mungkin begitu ya. Saya mengacunya kepada itu. Yang pertama di Perdirjen nomor 2626 itu 10 kompetensi pedagogik itu, yang pertama adalah memahami karakteristik peserta didik. Nah, contoh di kurikulum Merdekanya, bagaimana kita melakukan asesmen awal. Kan kalau di Kurmer ada asesmen awal tuh. Jadi bagaimana kita tahu tentang peserta didik kita dengan cara melakukan asesmen awal di sebelum pembelajaran begitu ya. Yang kedua, menguasai teori dan prinsip pembelajaran dalam mendidik. Ini mungkin guru bisa sama-sama belajar di platform yang sudah disediakan oleh pemerintah atau di komunitas belajar yang ada di lingkungan guru itu sendiri. Yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum terpadu, itu secara teorinya. Secara praktisnya itu artinya guru dapat menyusun atau mengembangkan RPP atau modul ajar sesuai dengan otonomi si guru itu sendiri. Kalau di kurikulum Merdeka kan tidak ada template khusus, artinya kita bisa membuat perencanaan pembelajaran itu secara sendiri atau terpadu dan fleksibilitas begitu ya. Yang keempat, pelaksanaan penilaian dan evaluasi belajar dan memanfaatkan penilaian tersebut untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran, itu secara teorinya. Nah, praktiknya itu sebelumnya, di kurikulum yang sebelumnya, penilaian itu kan dominannya assessment of learning ya Bu ya, alias nilai-nilai yang ada di UTS, nilai-nilai yang ada di sumatif lah begitu ya. Nah, ini di kurikulum Merdeka itu penilaiannya itu menuju kepada assessment for learning dan assessment as learning. Artinya assessment formatif ini sangat berguna untuk guru dan ini tidak kalah penting dengan asesmen sumatif begitu. Kemudian yang 5, mengembangkan potensi peserta didik kata teorinya. Nah, praktiknya di implementasi kurikulum Merdeka kita memfasilitasi murid dengan murid yang punya potensi akademik, murid yang punya potensi di non akademik oleh kita diakui dengan tidak adanya ranking 1 sampai 10 di akademik begitu ya. Karena kalaupun ada siswa yang tidak ranking 1 di akademik, dia pasti punya prestasi di yang hal lainnya. Nah, itu ada. Yang keenam, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Mungkin ini kita lihat bahwa di kurikulum Merdeka itu ada 3 part. Yang pertama intrakurikuler di kelas, yang kedua kokurikuler atau P5, yang ketiga ekstrakurikuler. Nah, itu pembelajaran yang mendidiknya, dan ada P5-nya juga ini ya, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, kompetensi pedagogik itu secara teori adalah memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran katanya. Nah, secara praktiknya di implementasi kurikulum Merdeka kita tahu bahwa sekarang sudah berbasis IT. Nah, itu juga di pembelajaran, bahkan mungkin absen di beberapa sekolah juga udah mulai pakai barcode gitu ya. Kemudian untuk nilai evaluasi seperti kuisis, aplikasi-aplikasi LKPD udah pakai Canva dan lain sebagainya. Itu saya rasa itu juga matching gitu ya dengan teori yang ada di kompetensi pedagogik tadi. Selanjutnya nomor 8, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Walaupun perkembangan zaman ini secara teori harus maju, tetapi kita tidak melupakan budaya kita, di mana kurikulum Merdeka itu tetap ada mata pelajaran atau muatan lokalnya. Nah, kemudian kita juga memegang nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang 6 itu
dan itu terintegrasi dalam pembelajaran, juga disediakan jamnya di kokurikuler dalam P5. Artinya tetap ada karakter empatik, ada santun dan lain sebagainya di sana. Yang kesembilan, mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa guru itu butuh merefleksikan apakah pembelajaran kita sudah baik, apa yang kurang, dan bahkan ini berkaitan dengan nomor 10, teorinya itu kemampuan guru dalam melakukan tindakan reflektif. Jadi di SKP kita atau kinerja kita yang baru, penilaian guru, di sana itu kita ada bagaimana kita diobservasi begitu ya, kemudian kita melakukan refleksi kan ya, kemudian melakukan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya mungkin lebih kepada beban administrasi, tapi di kurikulum Merdeka ini praktiknya sudah sesuai dengan poin yang 10 tadi, bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu evaluasi bukan hanya untuk penilaian, tapi evaluasi juga itu untuk perbaikan, merefleksikan, begitu. Itu terkait dengan ilmu teoritis dan praktis daripada pedagogik di mata implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bu, tentang pendekatan dari pedagogik itu sendiri Bu, dalam implementasi kurikulum Merdeka, pemahaman Ibu terkait pendekatan yang ada di dalam pendekatan pedagogik itu sendiri bagaimana Bu? Biasanya kan kita batasi ada yang pendekatan pedagogik tradisional ya, pedagogik kritis, transformatif, dan juga multiliterasi atau futuristik. Nah, untuk pedagogik tradisional ini di mana pembelajaran melibatkan informasi yang terarah dari guru sebagai pusat, kemudian pusat informasi begitu ya, kepada siswa sebagai penerima informasi. Mungkin di Kurmer ini diminimalisir, tetapi tadi ya tetap melihat kalau mungkin anak kelas 1 itu masih teacher center kayaknya wajar ya, karena wajar mungkin karena memang kalau di sekolah kami anak-anaknya misalnya daya kritisnya di kelas 1 belum muncul nih, maka mungkin sebenarnya pendekatan tradisional itu masih bisa digunakan begitu ya. Tetapi mungkin untuk kelas jenjang selanjutnya di fase B, misalnya di kelas 3, 4, kemudian fase C 5, 6, itu mungkin diminimalisir, dalam artian anak-anak kan sudah bisa mengeksplor secara langsung. Yang kedua, pedagogi kritis itu mengenai pendekatan pembelajaran yang berupaya membantu murid mempertanyakan dan menentang dominasi serta keyakinan dari praktik-praktik yang mendominasi. Nah, sekolah itu bukan hanya tempat menyampaikan pengetahuan dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan, tapi mempertanyakan asal pengetahuannya itu dari mana. Jadi wajar ketika siswa itu bertanya, misalnya kita menjelaskan tentang bumi itu bulat misalnya, kemudian siswa bertanya atau siswa misalnya memiliki kritis yang tinggi, Bu saya pernah lihat ternyata bumi kita itu tidak bulat misalnya gitu ya, itu tidak serta-merta kita langsung menyalahkan atau kita cut, tetapi kita mengeksplorasi bukan tentang dia mengkritisi tentang bumi, bentuk bumi, tapi daya kritis dia, proses dia sampai bisa mengeluarkan statement itu, itulah yang akan kita cari gitu ya, itulah prosesnya yang akan. Jadi pedagogi kritis itu adalah menciptakan praktis pendidikan yang egaliter berbasis berpikir kritis di kalangan siswa. Kemudian ini juga konsep merdeka di kurikulum Merdeka merupakan antitesis dari pendidikan yang membelenggu dan menindas. Biasanya misalnya siswa itu terbatas untuk berpendapat, mengkritisi segala sesuatu, tapi di kurikulum Merdeka pendekatan pedagogis kritis ini membuka peluang kepada siswa untuk bebas berpendapat, bebas mengutarakan pendapatnya begitu. Selanjutnya pendekatan pedagogik transformatif ini merupakan pendidikan yang tidak memisahkan antara teori dengan praktis, kemudian khususnya dalam kehidupan kita begitu ya. Tidak ada dispartis di antara keduanya sehingga pendidikan bermakna dan transformatif disesuaikan berdasarkan adanya perubahan dan perkembangan zaman. Di implementasi pedagogik transformatif ini jelas diakomodir oleh kurikulum Merdeka karena kita mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Dari mulai pembelajaran yang tadinya hanya offline, sekarang bisa ternyata pembelajaran dilakukan secara daring misalnya begitu ya, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Selanjutnya pedagogik yang futuristik. Nah, kalau yang ini bagaimana pembelajaran Merdeka menginginkan pembelajaran yang dilakukan secara otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh sebab itu, kehadiran pendekatan yang futuristik ini
di tengah kompleksitas dengan beragam kemajuan begitu ya, itu seyogyanya bisa memancing atau memantik peserta didik kita untuk bisa menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan juga itu bermanfaat untuk hidupnya kelak. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka itu esensi materi di SD itu bukan diperkecil, lebih difokuskan lagi kepada materi yang esensial saja, karena diharapkan di SD itu lebih besar kapasitas kita mendidik untuk pendidikan karakternya, dan materi esensial saja yang akan kita dalami untuk di SD begitu ya. Tadi yang penyampaian Ibu itu terkait dengan 4 pendekatan dalam pedagogik itu sendiri, yang menurut Ibu nih sekiranya yang lebih sesuai lah kalau untuk diterapkan di dalam kurikulum Merdeka ya. yang mana, Bu? Sebenarnya yang keempatnya itu tadi ya memegang peranan masing-masing, cuman mungkin kalau yang mendominasi itu futuristik tadi, kemudian kalau 100% begitu ya, futuristik itu memegang antara 30%-an, kemudian yang transformatif ya ada 20%-an, yang kritis juga berarti sisanya berapa ya? Jadi yang tradisional itu tetap ada, tapi mungkin porsinya lebih sedikit, lebih kecil. Dan yang 3 tadi saya kira itu porsinya lebih banyak, walaupun sebenarnya pendekatan yang tadi tetap dibutuhkan, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita tadi, karena setiap sekolah kayaknya punya cara tersendiri untuk melakukan pendekatan pedagogis gitu. Kemudian Bu, untuk pelaksanaan dari kurikulum Merdeka itu sendiri nanti meskipun kita pada kenyataannya ini belum sampai ya, baru mau tahap mempersiapkan. Nah, tapi di sini kita bolehlah berandai-andai ya kemungkinan ataupun kendala-kendala yang nantinya akan datang, akan muncul terkait dengan keberadaan pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, menurut Ibu kira-kira kemungkinan apa sih yang sekiranya akan muncul atau datang terkait ilmu pedagogik dikaitkan hambatannya ya. Ya yang pertama, karena tadi di teorinya bahwa guru itu memahami karakteristik murid, kemudian menyelenggarakan pendidikan yang mendidik gitu ya, itu akan berkaitan dengan teknis media pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru. Mungkin kita tidak bisa datang ke kelas dengan tangan kosong. Kita mungkin harus menyiapkan berbagai macam media dan sumber belajar untuk murid-murid kita, karena bisa jadi ada anak yang kurang senang menulis, dia senangnya nonton. Ada anak yang senangnya membaca, mendengarkan saja, pemahamannya melalui itu bisa jadi. Sehingga guru harus siap tuh dengan kemungkinan itu. Memang itu adalah hambatan begitu ya, dalam arti hambatan tersebut kita harus lebih siap untuk masuk ke kelas dengan karakteristik siswa kita yang satu persatunya itu unik, itu begitu ya. Gaya belajar yang berbeda. Gaya belajarnya juga berbeda, karakteristiknya juga berbeda. Yang kedua, sosialisasi tentang implementasi kurikulum Merdeka ini sebenarnya yang saya rasakan belum begitu masif sampai ke akar begitu ya. Kalau mungkin di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten mungkin menyelenggarakan, tapi kalau ke tingkat kecamatan bahkan gugus atau satuan pendidikan, saya rasa tidak semua guru mendapatkan penataran tentang IKM itu sendiri begitu. Yang kedua, yang selanjutnya hambatan yang ketiga mungkin ini karena kita di arus globalisasi, banyak info hoaks tentang IKM, dan itu membuat kita gentar setidaknya. Dan apalagi ketika kita makan mentah-mentah info tersebut, tentu kita itu akan antipati kepada kurikulum Merdeka sebelum kita mengenal lebih lanjut gitu ya. Karena ya ini hambatan kita juga, kita dapat informasi lebih cepat, mudah, tetapi juga kekurangannya adalah bisa jadi informasi yang kita dapatkan itu nggak valid begitu. Nah, itu hambatan. Yang terakhir mungkin hambatannya adalah peraturan yang udah ditetapkan tetapi sistem dan sumber dayanya belum siap. Kayak kemarin kita pindah aplikasi SKP yang awalnya dari BKM di BKN kinerja, kemudian pindah ke PMM, itu aturan atau lini masanya sampai akhir Februari tapi sistem belum siap kan. Jadi guru itu mungkin banyak guru yang mempertanyakan dan gelisah gitu ya. Ya tentu saja gelisah, apalagi dikaitkan
rumornya dikaitkan dengan pangkat, dikaitkan dengan gaji dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan menjadi hambatan tersendiri. Jika peraturan sudah ditetapkan tetapi ternyata akar rumputnya di bawah kita nggak siap, itu juga hambatan begitu. Jadi ada 4 Hambatan yang Ibu sampaikan. Sekiranya untuk mengantisipasi itu semua kemungkinan yang nanti akan muncul, kira-kira apa pendapat Ibu solusinya nih Solusinya terkait dengan 4 hambatan tersebut? Oke, kalau untuk solusi alternatifnya mungkin yang pertama kita harus paham dulu kompetensi kita sebagai guru itu ternyata guru itu nggak hanya punya 4 kompetensi yang biasa kita kenal gitu ya, pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Ternyata di Perdirjen yang 2626 itu kompetensi guru itu ada 10 kompetensi pedagogik itu, dan itu kan pedagogik itu terkait dengan bagaimana cara kita mengajar. Maka kita harus mengenal yang 10 itu dan apa kaitannya dengan kurikulum merdeka atau jawaban yang tadi nomor 2. Nah, solusi alternatifnya adalah setiap guru harus punya kesadaran untuk mau belajar. Belajar sepanjang hayat itu tidak hanya berlaku untuk murid, tapi juga untuk gurunya, begitu ya. Kemudian yang kedua, harus ada kolaborasi dengan rekan sejawat, karena kita nggak bisa pintar sendirian. Kita harus kolaborasi, mana tahu teman kita banyak bacanya, banyak diskusinya, banyak taunya, jadi kita bisa sharing. Makanya di kurikulum merdeka ada tambahan kompel ya, komunitas belajar, baik itu di dalam sekolah, antar sekolah, atau di KKG juga, yang online di PMM gitu, yang daring. Jadi itu beberapa solusi alternatif yang memang harus kita lakukan untuk mengantisipasi atau meminimalisir hambatan. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan informasi, tentu kita harus membacanya, harus literat, mungkin harus melek, tidak serta-merta apa yang kita dapatkan ini benar nggak. Bahkan kita mungkin kalau perlu tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada orang yang tahu benar nggak informasi tentang ini. Itu mungkin yang, karena di zaman teknologi, zaman konten seperti sekarang kan, ya harus valid ya tentang informasi itu, tidak serta-merta kita telan mentah-mentah. Itu mungkin beberapa solusi alternatif. Kolaborasi juga, tidak hanya sesama guru di dalam sekolah itu, tapi penting kita membangun antar sekolah juga, kita penting. Apalagi sekarang mau kurikulum merdeka, kita akan mengubah KD menjadi CP, kemudian juga ATP dan TP-nya kan itu kita perlu diskusi, nggak hanya di dalam sekolah, mana tahu ada guru lain yang lebih berpengalaman, ya kita menimba ilmu di sana, begitu. Itu mungkin beberapa solusi alternatifnya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan serta waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu menjadi inspirasi bagi saya, bagi ilmu saya, kemudian bisa apa yang kedepannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah, murid-murid bisa sesuai dengan apa yang disampaikan dalam teori pedagogik itu sendiri, bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya, meskipun kita masih dalam tahap mempersiapkan menuju kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Hamla, yang kebetulan beliau ini adalah guru di SDN 1 Slawi Kabupaten Garut. Setelah berkenan untuk diwawancara oleh saya terkait dengan tugas UTS kajian pedagogik terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Boleh dimulai saja Bu? Iya. Bagaimana pemahaman Ibu terkait konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka? Menurut saya konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu berfokus pada pemberian kebebasan kepada siswa dalam mengelola pembelajaran itu sendiri. Iya, jadi ada pengelolaan pembelajarannya ya Bu ya. Nah kemudian Bu, terkait dengan ilmu praktis dan ilmu teoritis pedagogik itu sendiri dalam implementasi kurikulum merdeka itu seperti apa Bu? Ya, kalau sebagai ilmu teoritis, pendekatan pedagogik ini dapat membantu merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kalau sebagai ilmu praktisnya, pedagogi dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti pendekatan diferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa itu sendiri. Kemudian bukan terdapat 4 pendekatan dalam pedagogik, ada tradisional, ada kritis, transformatif, dan multiliterasi. Nah, di dalam implementasi kurikulum merdeka itu seperti apa menurut pemahaman Ibu? Kalau pendekatan pedagogi tradisional itu guru memegang peran sentral dalam proses pembelajaran. Kalau pendekatan pedagogi kritis, pengembangan keterampilan berpikir
kritis dengan memberikan kebebasan dan kemandirian siswa. Kalau pendekatan pedagogik transformatif, guru berperan sebagai agen perubahan yang membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Kalau pendekatan pedagogik multiliterasi, yaitu pengembangan keterampilan siswa, literasi yang luas sesuai dengan kebutuhan zaman, serta memungkinkan siswa menjadi lebih aktif dalam menciptakan dan berbagi pengetahuan. Nah, dari keempat pendekatan pedagogik tersebut yang sekiranya menurut Ibu sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka itu yang mana, Bu? Menurut saya mah yang pedagogi transformatif, karena pedagogi ini teh mengajarkan pendidikan yang bermakna, juga pedagogi transformatif ini menempatkan pada pembelajaran yang disesuaikan dengan perubahan zaman yang melibatkan media dan teknologi. Dan teknologi sangat dibutuhkan sekali ya, Bu, ya, untuk zaman sekarang. Nah, kemudian hambatan atau kendala apa yang kemungkinan akan muncul, Bu, terkait ilmu pedagogik dikaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka? Kalau hambatannya berarti dari sumber daya manusianya, dari guru dan tenaga pendidik lainnya, yang karena tidak semua guru melek akan teknologi sehingga tidak terimplementasi. Kemudian kira-kira solusinya itu ke depannya akan seperti apa, Bu? Ya, solusinya harus ada pelatihan teknologi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Baik, Bu. Itu sekiranya, Bu, beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semoga jawaban dari Ibu menjadi inspirasi bagi saya, kemudian pendidikan di SDN 1 Selaawi ini semakin berkembang dengan baik, dan khususnya untuk pendidikan dimanapun berada, semoga sesuai dengan harapan serta kajian pedagogiknya itu benar-benar dilaksanakan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Ibu Dina Siti Rosida, SPD, di mana beliau adalah guru SD 1 Selaawi, Kabupaten Garut, yang pada kesempatan ini berkenan untuk melakukan wawancara terkait eksplorasi praktik pedagogik dan dukungan pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sudah berkenan untuk melakukan sesi wawancara bersama saya terkait dengan tugas ulangan tengah semester saya ya, Bu, ya, di kampus. Boleh dimulai, Bu, untuk Ya boleh, silakan. untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana pemahaman Ibu terkait konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Menurut saya, konsep pedagogik yang terkait dengan kurikulum Merdeka mencakup pendekatan penilaian yang autentik, di mana penilaian mencerminkan pengalaman belajar yang sebenarnya. Jadi ada penilaian autentik ya, Bu, ya, ciri khas dari implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, kemudian, Bu, bagaimana pemahaman Ibu terkait pedagogik sebagai ilmu teoritis dan praktis dalam implementasi kurikulum Merdeka? Sebagai ilmu teoritis pedagogik, pemahaman mendalam tentang teori-teori pembelajaran. Sebagai ilmu praktis pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka yang membantu guru dengan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa tersebut. Ya, baik, jadi secara ilmunya, kemudian ada secara praktiknya ya, Bu, ya, di lapangan. Kemudian, Bu, kan di dalam pendekatan pedagogik itu ada 4, ada tradisional, ada kritis, ada pendekatan transformatif, dan multiliterasi. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana pemahaman Ibu terkait keempat pendekatan pedagogik tersebut dalam implementasi kurikulum Merdeka? Ya, yang pertama, pendekatan pedagogik tradisional itu pembelajaran yang lebih formal dan otoriter. Kemudian yang kedua, pendekatan pedagogik kritis merupakan pengembangan pemikiran kritis, reflektif, dan analisis siswa. Kemudian yang ketiga, pendekatan pedagogik transformatif itu perubahan siswa secara pribadi, sosial, dan budaya. Kemudian yang terakhir, pendekatan pedagogik multiliterasi yaitu pengembangan keterampilan literasi yang beragam, termasuk literasi tradisional seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta literasi digital seperti visual dan media. Dari keempat yang Ibu sampaikan terkait keempat pendekatan pedagogik, sekiranya, Bu, yang sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka itu yang mana, Bu, pendekatannya?
yaitu pendekatan kritis. Menurut saya, pendekatan pedagogik yang sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka yaitu pendekatan pedagogik kritis, karena siswa diberi kebebasan untuk berpendapat dan mengemukakan saran pandang yang membutuhkan penalaran tinggi. Ya, jadi agar anak bisa lebih bebas untuk mengemukakan keinginannya ya Bu ya, secara kritis. Nah, untuk mencapai hal tersebut Bu, tentunya ada kendala, ada hambatan yang muncul. Nah, kira-kira Bu, kemungkinan hambatannya apa Bu yang akan terjadi gitu dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka? Kemungkinan hambatannya belum adanya kesiapan dalam diri guru jika dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka tersebut. Jadi belum ada kesiapan dari guru ya Bu ya? Iya. Terus solusinya kira-kira apa Bu? Solusi dari kendala tersebut? Solusinya mungkin guru harus lebih mempelajari dan memahami tentang ilmu pedagogik dalam lingkup kurikulum merdeka. Ya, jadi gurunya itu harus belajar lagi ya Bu ya? Mempelajari, memahami. Iya, iya. Ya, harus tahu gitu ilmu pedagogik itu seperti apa dalam implementasi kurikulum merdeka. Baiklah Ibu, itu sekiranya sesi wawancara yang saya ajukan pada Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu menjadi inspirasi bagi saya dan pendidikan di sekolah, khususnya sekolah Ibu, bisa sesuai dengan harapan kajian teoritik serta praktis dari pedagogi itu sendiri. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Siti Sondari SPD yang kebetulan beliau adalah guru di SDN 1 Selawi Kabupaten Garut. Sudah berkenan Bu? Iya. Kebetulan pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa responden terkait dengan eksplorasi konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka. Apabila Ibu berkenan, tidak apa-apa Bu? Iya. Ya. Ya baik Bu. Kita langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu. Iya. Bagaimana pemahaman Ibu terkait konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka Bu? Konsep pedagogik implementasi kurikulum merdeka adalah ilmu yang membahas tentang pendidikan anak di mana akan memunculkan kepribadian siswa secara mandiri dan bebas sehingga pembelajaran berorientasi pada siswa. Jadi pembelajaran orientasi pada siswa ya Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana pemahaman Ibu terkait penempatan pedagogik sebagai ilmu teoritis dan praktis dalam implementasi kurikulum merdeka Bu? Sebagai ilmu teoritis, pendekatan pedagogik dengan membantu para pendidik memahami berbagai strategi mengajar yang efektif. Sementara itu, sebagai ilmu praktis, pedagogik membantu pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan cara yang efektif. Nah, mereka dapat menggunakan berbagai strategi pengajaran yang sesuai. Jadi dengan berbagai macam strategi ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian Bu, kan ada beberapa pendekatan dalam pedagogi, ada tradisional, ada kritis, kemudian ada transformatif dan multiliterasi. Dalam implementasi kurikulum merdeka menurut pemahaman Ibu itu seperti apa? Seperti di sini ada pendekatan pedagogik tradisional, siswa lebih pasif sebagai penerima informasi. Sekarang pendekatan pedagogik kritis, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis. Yang pedagogi transformatif ya. Ya, yang C, pendekatan pedagogik transformatif membantu siswa mengembangkan pemahaman yang holistik tentang pembelajaran yang berkelanjutan, relevan dan dengan kehidupan mereka. Nah, yang kedua D, pendekatan pedagogik multiliterasi, guru berperan dalam membantu siswa memahami dan menggunakan berbagai jenis teks dan media secara efektif. Dari keempat pendekatan yang Ibu pahami tersebut, sekiranya yang menurut Ibu sesuai dipergunakan dalam implementasi kurikulum merdeka, menurut Ibu yang mana Bu? Menurut saya, pendekatan pedagogik yang sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka yaitu pendekatan pedagogik
pedagogik futuristik karena siswa akan mampu memecahkan permasalahan dengan kritis, kreatif, dan imajinatif. Ya, jadi ada kreativitas dari anaknya itu sendiri ya Bu ya, nanti muncul apabila diterapkan futuristiknya. Kemudian Bu, untuk penerapannya itu kan tentunya kan ada hambatan, ada kendala. Nah, kira-kira Bu, apa kemungkinan yang akan muncul nanti kendalanya Bu ke depannya? Kendalanya yaitu peraturan sudah ada, seperti di platform Merdeka Mengajar. Namun pada kenyataannya guru belum menguasai isi materi terkait pedagogik dan guru harus mengikuti aturan pemerintah yang sebenarnya masih meraba-raba. Ya kan sudah ada ya Bu ya, platform Merdeka sudah disediakan, tapi guru terkendala dengan cara mengoperasikannya, kemudian masih meraba-raba, masih belum bisa ya Bu ya untuk melaksanakan. Jadi terkait dengan konsep pedagogiknya juga belum benar-benar memahami ya Bu ya, karena susah untuk membuka PMM-nya ataupun misalkan mengetahui materi-materi yang ada di dalam. Kemudian Bu, kira-kira solusinya apa Bu terkait hambatan tersebut Bu? Dengan adanya diklat berjenjang bagi guru untuk lebih memahami implementasi kurikulum Merdeka, terutama dikaitkan dengan konsep pedagogik. Nah, begitulah. Ya. Jadi ya harus ada diklat agar bagaimana cara mengoperasikan platform Merdeka sehingga materi pedagogik dapat bisa telusuri, dapat dibaca oleh guru-guru ya Bu ya. Iya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu guru kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Hidayat SPD MPD MCE pada kesempatan ini atas waktunya berkenan untuk menjadi narasumber kegiatan wawancara saya terkait dengan konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Apakah Bapak berkenan untuk melakukan kegiatan ini? Insya Allah siap. Adapun Pak, 6 pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri ya Pak ya. Sudah boleh dimulai Pak? Boleh. Oh iya, kebetulan Bapak Asep Hidayat SPD MPD MC ini sebagai kepala sekolah di SDN 1 Selawi Kabupaten Garut ya Pak. Iya. Ya. Kita mulai saja ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana pemahaman Bapak terkait konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Iya, baik ya. Kalau menurut pendapat saya, implementasi kurikulum Merdeka ada beberapa aspek yang harus kita pelajari sebelum mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan pedagogik. Kalau dulu itu pedagogik itu sebuah ilmu di keguruan, ilmu tentang mendidik. Kalau sekarang dengar-dengar bahwa pedagogik sudah dimasukkan juga, bahwa tentang psikiater anak, psikologi anak mau dimasukkan. Boleh kita kembali kepada pertanyaannya. Jadi pedagogik, konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya mungkin kita harus mempelajari beberapa aspek, yaitu tentang teori belajar konstruktivisme. Yang kedua yaitu tentang desain pendekatan proyeknya, dan ketiga tentang penerapan asesmen formatif, yaitu untuk memulai kita kepada konsep pedagogik pada implementasi kurikulum Merdeka. Insya Allah kalau itu ketiga aspek itu sudah dilaksanakan, insya Allah pelaksananya akan bagus. Ya, Pak. Jadi ada 3 elemen yang harus dipersiapkan terkait dengan konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri ya Pak ya. Nah kemudian Pak, bagaimana pemahaman Bapak tentang posisi pedagogik ditinjau dari ilmu teoritis dan praktis dalam implementasi kurikulum Merdeka? Iya. Kalau secara teoritis ini pedagogik itu adalah ilmu yang sangat mendasar untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Ya, baik nanti kalau nanti akan dilaksanakan ini di awal ajaran baru ya, Mas Menteri itu sudah mencanangkan bahwa kurikulum Merdeka itu harus sudah dimulai diberlakukan. Tapi beberapa kendala mungkin masih banyak yang belum bisa terpecahkan.
Jadi itu untuk dari segi teoritisnya dan praktisnya gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, untuk mencapai sebuah keberhasilan di dalam kajian pedagogik di sekolah, khususnya dengan implementasi kurikulum merdeka, tentunya ada pendekatan-pendekatan yang memang akan diterapkan di dalam kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, menurut Bapak, pemahaman Bapak, kiranya pendekatan pedagogik terkait dengan yang tradisional, kritis, transformatif, dan multilateral itu seperti apa Pak untuk diimplementasikan di kurikulum merdeka? Iya. Baik ya, untuk pendekatan pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka, yaitu yang kita kenal adalah pedagogik tradisional. Ya. Kalau pedagogik tradisional itu mungkin ini diberlakukan itu dulu, ya. Tetapi semua pendekatan itu tidak ada yang disebut lebih baik, ya. Ketika pendekatan itu berlaku sebuah sistem saling mendukung. Yang kedua mungkin adalah pendekatan pedagogik kritis ya. Pendekatan ini adalah untuk proses belajar yang berorientasi pada kebutuhan. Selanjutnya juga ada pendekatan pedagogik transformatif, ada pendekatan pedagogik multiliterasi dan pedagogik futuristik. Itu mungkin ada 5 yang saya kenal tentang pendekatan pedagogik. Mudah-mudahan ini kesemuanya ini kolaborasi menjadi satu. Jadi sekiranya nanti ke depannya apabila implementasi kurikulum merdeka itu akan dilaksanakan, Bapak akan menggunakan pendekatan pedagogik yang mana Pak? Ya, kalau di dalam kajian ini boleh saya berpendapat Boleh, ya. boleh. Kalau pendapat saya itu adalah pendekatan pedagogik futuristik, yaitu lebih memandang ke masa depan. Insya Allah nanti khusus di negara Indonesia mungkin masa depan itu akan lebih gemilang, lebih cerdas setelah anak-anak kita dibekali dengan berbagai ilmu. Jadi futuristik ya Pak yang akan pilih nanti sesuai dengan teori pedagogik jika diimplementasikan dalam kurikulum merdeka. Kemudian Pak, untuk mencapai hal tersebut, Indonesia Gemilang itu tentunya jika dikaitkan dengan konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka ini ada kendalanya, ada hambatannya. Nah, sekiranya yang akan muncul hambatannya itu seperti apa Pak? Ya, kalau hambatan ya, hambatan yang pertama mungkin selain dari sumber daya manusia, baik dari guru ataupun dari staf tenaga kependidikan yang lainnya, mungkin itu lebih ke sarana. Karena pada saat ini sarana itu boleh dikatakan bahwa di Indonesia sarana itu sudah banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas yang ada di Kecamatan Selawi itu saya rasa itu belum sepenuhnya bisa mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka kalau dilihat dari segi sarana. Dan selanjutnya jika dilihat dari prasarana yang ada juga sama, belum meratanya. Misalkan sekolah ini ada Chromebook, ada 5, sekolah yang lain belum punya, dan sekolah yang lain punya laptop, sekolah lain ya juga belum. Jadi belum teratanya sarana dan prasarana yang ada. Itu salah satunya. Selanjutnya hambatan-hambatan di samping tadi sarana prasarana, sumber daya manusia juga mungkin di tingkat evaluasi pembelajaran juga mungkin karena ini adalah hal baru dan guru-guru mungkin banyak yang belum mendapatkan penjelasan, belum pernah workshop, belum pernah diklat mengenai implementasi kurikulum merdeka, ya berjalan seperti kurikulum yang lama. Nah, insya Allah mungkin dengan gebrakan-gebrakan kurikulum merdeka bahwa guru-guru itu mau belajar dan merubah ke arah perubahan yang lebih baik. Jadi ada 3 poin kendala yang muncul. Yang pertama yaitu terkait dengan sarana dan prasarana di sekolah itu sendiri. Kemudian terkait dengan sumber daya manusianya yang kemungkinan belum siap karena memang belum ada penataran kedepannya ya Pak ya. Dan yang ketiga tadi Bapak sampaikan bahwasanya kendala-kendala tersebut bisa saja muncul karena faktor dari lingkungan itu sendiri ya Pak ya, atau barangkali dari orang tua, kesiapan siswa bisa ya Pak ya? Bisa, itu untuk kesiapan siswa, lingkungan itu sangat berpengaruh. Karena mungkin salah satunya kalau misalkan guru ini belum, orang tuanya itu belum mengetahui tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, tatkala kita memberikan pelajaran pasti orang tua akan berbicara, kok kenapa belajar sekarang ini seperti ini, mending seperti yang dulu. Nah, itu akan berbicara seperti itu. Nah, sekiranya Pak, solusi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kemunculan hambatan-hambatan tersebut Pak? Ya,
Yang pertama mungkin untuk sarana dan prasarana ya, itu kemungkinan ada di pemerintah terkait dengan kebijakan nanti ya, dengan kebijakan. Yang kedua mungkin untuk peningkatan tadi ada workshop, jika gurunya memerlukan ada diklat, itu nanti disesuaikan dengan rapor mutu pendidikan. Manakala yang kurang atau dengan ciri khas warnanya kuning, ada oranye ataupun hijau yang akan dikembangkan ataupun diperbaiki, itu dimasukkan ke dalam RKT dan Arkas. Insya Allah nanti akan pelaksananya akan dibiayai oleh dana bantuan operasional satuan pendidikan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Semoga dari hambatan, dari solusi, kemudian terkait konsep pedagogiknya baik ditinjau dari pendekatan-pendekatan yang nanti bisa dilakukan dalam implementasikan dalam kurikulum Merdeka bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti di sekolah itu bisa sesuai dengan kajian-kajian pedagogik yang semestinya gitu. Soalnya pada dulu-dulu kajian pedagogik itu sering dijadikan sebuah obrolan, tapi pada pelaksanaannya itu sangat jarang sekali untuk disampaikan. Mudah-mudahan dengan implementasi kurikulum Merdeka ini kajian tentang pedagogik, tentang cara belajar, tentang cara mendidik, tentang cara mengajar bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Amin. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, saya Resi Endang Junianti. Kebetulan saya mahasiswi pasca sarjana di kampus Cibiru. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara terkait dengan eksplorasi praktik pedagogik dan dukungan pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kebetulan saya sekarang sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Samida, Kabupaten Garut. Beliau bernama Bapak Ahmad Solihin, SPD MPD MCE. Pada kesempatan ini sudah berkenan Pak, saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah mau melakukan kegiatan wawancara bersama saya. Ya. Apa Pak? Boleh Tidak dimulai apa-apa. saja ya Pak ya? Boleh. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana pemahaman Bapak terkait konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Konsep pedagogik sepengetahuan saya dalam implementasi kurikulum Merdeka secara pedagogik, struktur kurikulum itu sudah disiapkan sangat baik. Namun pada implementasinya sebenarnya masih belum ada sinkronisasi atau belum bisa diterapkan sesuai dengan harapan. Itu mungkin yang saya ketahui. Jadi belum ada kesinkronan ya Pak ya, Ya. antara konsep pedagogik dengan implementasinya di sekolah. Kemudian Pak, bagaimana pemahaman Bapak terkait dengan keberadaan pedagogik sebagai ilmu teoritis, sebagai ilmu praktis dalam implementasi kurikulum Merdeka? Ya, secara pemahaman kalau secara teoritis pedagogik secara teoritis berarti berupa teori-teori ya, teori-teori mengenai pedagogik dalam kurikulum Merdeka. Namun secara praktisnya berarti penerapan pembelajaran di sekolah gitu ya. Kemudian Pak, di dalam teori pedagogik itu sendiri ada 4 pendekatan, diantaranya ada pendekatan tradisional, kritis, transformatif, dan multiliterasi. Nah, yang saya tanyakan di sini, sejauh mana pemahaman Bapak mengenai keempat pendekatan pedagogik tersebut dalam implementasi kurikulum Merdeka? 4 ya. Iya, yang tradisional, kritis, Tradisional. Pendekatan tradisional itu masih berupa pendekatan yang sifatnya satu arah. Kalau kritis berarti memantik siswa untuk bisa berpikir secara kritis. Transformatif jadi membutuhkan atau diharapkan adanya perubahan. Dan multiliterasi itu menyuguhkan berbagai pembelajaran yang sifatnya berupa teks ya, sifat teks. Nah, dalam implementasi kurikulum Merdeka memang semua itu ada ya, ada. Nah, dari keempat pendekatan yang sudah dikemukakan oleh Bapak tersebut, sekiranya yang menurut Bapak yang sesuai dipergunakan di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu yang mana Pak? Sebenarnya kalau menurut saya
semua pendekatan yang tadi itu sangat baik diterapkan, apalagi ya perlu adanya mix pendekatan, jadi tidak hanya satu pendekatan yang diterapkan. Namun apabila ditanya mengenai salah satu yang lebih menonjol, terutama dalam untuk implementasi kurikulum merdeka, memang kritis itu lebih diperlukan. Jadi sesuai dengan teori pedagogik yang akan diterapkan. Jadi banyaknya memantik siswa untuk bisa berpikir kritis, sehingga siswa itu dibuat supaya siswa itu memiliki kebebasan untuk berpikir. Jadi kemandirian seperti apa yang diharapkan dalam kurikulum merdeka, terutama terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila itu akan lebih mudah dicapai. Itu. Jadi dari segi kritisnya ya Pak ya yang ditekankan di situ. Kemudian Pak, untuk melaksanakan itu semua tentunya ada hambatan atau kendala yang kemungkinan akan muncul. Nah sekiranya perkiraan Bapak hambatan yang akan muncul dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka itu seperti apa Pak? Hambatan-hambatan yang muncul tentu bahkan sudah terasa ini hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka itu, terutama kebijakan pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Menteri Mendikbudristek, itu harus sejalan dengan teori pedagogik implementasi kurikulum merdeka. Jangan sampai berseberangan antara kebijakan pemerintah dengan teori-teori yang akan diterapkan. Itu juga jadi hambatan yang sangat berat. Itu. Yang kedua juga sejalan dengan tuntutan-tuntutan sekarang juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, itu juga harus sejalan. Jadi semua struktur kepemerintahan dalam hal ini yang menyangkut dunia pendidikan itu benar-benar ada sinkronisasi dengan teori-teori pedagogik yang akan diterapkan dalam kurikulum merdeka. Kebijakannya itu jangan sampai keluar dari teori yang akan diterapkan. Yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan fasilitas ya, fasilitas yang mendukung implementasi kurikulum merdeka itu benar-benar harus disiapkan gitu. Jangan hanya cuma teori-teori saja, namun juga dukungan fasilitas itu harus benar-benar diperhatikan, sehingga nanti dalam implementasinya dapat diterapkan sesuai dengan teori. Selanjutnya juga berkenaan dengan kesiapan para guru atau pengajar, itu harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Itu merupakan hambatan-hambatan yang memang sudah terasa sekarang dalam implementasi pendidikan kurikulum merdeka. Sekiranya Pak, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang sudah Bapak kemukakan barusan? Oh iya ya, berkenaan dengan solusi tentunya tadi yang pertama berhubungan dengan kebijakan dan para pemangku kepentingan, kebijakan pemerintah itu harus ada sinkronisasi yang pertama ya. Harus benar-benar ada hubungan yang baik dan secara informatif, secara secara informatif dan hubungan yang terjalin antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini berkenaan dengan pemerintah di bidang pendidikan ya, terutama dalam hal ini mungkin di pusatnya yaitu Kemendikbudristek, ke bawahnya dinas kabupaten kota, dinas provinsi, juga ke bawahnya sampai kalau di Garut itu ada Korwil. Nah itu harus ada sinkronisasi dan komunikasinya jalan. Jangan sampai kebijakan dari pusat seperti ini di daerahnya lain gitu. Nah itu
itu harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, berhubungan dengan fasilitas, ya fasilitas itu harus disiapkan benar-benar gitu oleh pemerintah. Jangan sampai teorinya seperti apa, tapi fasilitasnya ternyata jauh dari harapan untuk penerapan teori yang sudah disiapkan. Selanjutnya juga berkenaan dengan pemahaman penerapan di kelas, terutama berkenaan dengan kesiapan guru, para pengajar itu benar-benar harus disiapkan. Ya harus disiapkan dengan sosialisasi yang baik, yang terus-menerus berkesinambungan, dilaksanakannya IHT, dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan mengenai Kurmer ini benar-benar gitu dijalankan secara terus-menerus. Mungkin itu bisa menjadi sebagian dari solusi penerapan kurikulum merdeka yang akan lebih terasa lebih baik. Baik Bapak, itu sekiranya yang saya tanyakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jawaban dari Bapak bisa menjadi inspirasi bagi saya. Kemudian harapan tentang pendidikan kedepannya itu jauh lebih baik sesuai dengan teori pedagogik yang terkonsep dan bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah, terutama dalam menyongsong kurikulum merdeka ya Pak ya. Ya. Sekian Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama, mohon maaf mungkin itu yang bisa saya paparkan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di acara Focus Group Discussion dengan tujuan eksplorasi praktik pedagogik dan dukungan pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum merdeka. Adapun acara untuk kali ini, 1 pembukaan, 2 pemaparan guru tentang gambaran praktik pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka, yang ketiga pemaparan kepala sekolah tentang kebijakan dan dukungan praktek pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka, 4 diskusi dan tanggung jawab, 5 penarikan kesimpulan, dan 6 tutup. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita awali diskusi kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pemaparan guru tentang gambaran praktik pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka. Silakan. Baik, terima kasih untuk interuptor di sini pada kesempatan kali ini terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berkumpul di sini itu tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi tentang gambaran pedagogik dilihat dari sisi kurikulum merdeka itu sendiri. Kemudian yang difokuskan pada pendekatan pedagogik kali ini terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, boleh bisa dimulai dari ibu guru. Siapa dulu mau menggunakan? Boleh untuk memaparkan gambaran praktik terkait pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari fasilitator, izin kepala sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Untuk gambaran praktik pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka, tentu implementasi kurikulum merdeka memiliki landasan pedagogik. Akan tetapi kalau dilihat dari Permendikbud nomor 12 tahun 2024, pedagogiknya itu bersatu dengan psikologi. Jadi poinnya itu adalah landasan psikopedagogis. Jadi kalau di Kurmer itu pedagogiknya dikolaborasikan dengan landasan psikologis. Kenapa? Karena di sana ada teori yang melandasi psikopedagogisnya di kurikulum merdeka, seperti teori perkembangan, di mana kita harus mengenal peserta didik kita, begitu ya. Salah satunya dengan menyelenggarakan asesmen awal atau pembelajaran diferensiasi. Kemudian kita juga harus memahami teori-teori pembelajaran, seperti menerapkan model pembelajaran PJBL, kemudian problem based learning, dan lain sebagainya. Juga ada teori kompetensi emosional atau kejiwaan, dan juga teori motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik untuk berprestasi, baik itu di
akademik ataupun non akademik. Nah, terkait itu juga ada pendekatan pedagogis dalam kurikulum Merdeka, diantaranya ada pedagogik tradisional, ada pedagogi kritis, ada transformatif, dan ada multiliterasi atau futuristik. Nah, kalau di sini sebenarnya menurut pendapat saya sebagai guru, implementasi kurikulum Merdeka itu memegang pedagogi kritis, transformatif, juga futuristik kalau menurut saya. Tetapi yang tradisionalnya, karena yang pengertian dari pendekatan yang tradisional itu kan pembelajaran melibatkan informasi yang terarah dari guru sebagai pusat informasi. Nah, sementara di IKM itu kan guru itu bukan satu-satunya atau bukan pusat informasi satu-satunya. Jadi anak-anak bisa mengeksplorasi informasi dari berbagai macam sumber. Artinya dalam kurikulum mereka ini pendekatan tradisional itu diminimalisir begitu. Mungkin ada pendapat yang lain. Pendekatan pedagogis yang paling tepat digunakan menurut pendapat saya pedagogik transformatif, karena pedagogik transformatif ini menekankan pada pendidikan yang bermakna, juga disesuaikan dengan perubahan zaman gitu. Contohnya dalam pembelajaran ini menggunakan media yang berbasis IT gitu. Jadi jelas kalau pedagogi transformatif ini diakomodir oleh kurikulum Merdeka. Ya, baik Bu, silakan untuk pendapatnya. Pendekatan pedagogis yang paling tepat menurut saya digunakan dalam kritis, karena siswa itu diberikan kebebasan untuk bertanya dan mempertanyakan apa pengetahuan. Nah, konsep dalam Kurmer itu merupakan antitesis pendidikan yang membelenggu dan menindas. Karena kurikulum iya. Ya, silakan untuk Bu Siti penyampaiannya Bu, pendekatannya. Kalau menurut saya pendekatan pedagogis yang paling tepat digunakan dalam implementasi kurikulum Merdeka mungkin pendekatan futuristik ya, karena peserta didik mampu memecahkan permasalahan dengan berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif. Baik, itu terkait dengan pemaparan dari Ibu Guru di sini tentang gambaran praktik keberadaan pedagogik ditinjau dari segi implementasi kurikulum Merdeka. Terus selanjutnya silakan Bu. Untuk yang ketiga, pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah tentang kebijakan dan dukungan praktik pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Silakan. Baik, terima kasih ya. Ini untuk praktik pada implementasi kurikulum Merdeka. Baik teori-teori secara pendekatan tradisional itu kalau menurut pendapat saya selaku kepala sekolah, walaupun pendekatan tradisional itu sudah kurang relevan dengan kurikulum Merdeka, tapi bisa dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemilihan umur. Jika anak yang diajarkannya itu umurnya lebih di bawah, berarti proses transformasi ilmunya itu lebih ke pendekatan pedagogik tradisional, tetapi itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Selanjutnya untuk pendekatan kritis, transformatif, multiliterasi, dan futuristik itu adalah lebih baik itu digabungkan. Jadi kalau menurut pendapat saya tidak ada satu pendekatan yang baik, tapi kalau semuanya ini dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk memulai sesi diskusi kali ini dilanjutkan dengan sistem jawab yang kita batasi di sini terkait dengan kendala atau hambatan yang muncul dikaitkan dengan pendekatan yang Bapak Ibu tadi sampaikan ya. Tentunya di dalam sebuah pelaksanaan misalkan untuk melaksanakan kegiatan teori pedagogiknya di sekolah itu pasti ada tantangan, ada kendalanya, tidak mulus serta-merta sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi Bapak Kepala, kemudian Ibu Guru sudah mengungkapkan masing-masing terkait pendekatan yang menurut beliau-beliau ini disampaikan ini untuk berkenan apabila ada hambatannya disampaikan pada forum ini gitu, ada langsung bisa dibahas tuntas. Boleh mulai dari Bu Dokter dulu. Kalau untuk hambatan yang dirasakan khususnya dari guru begitu ya, yang pertama mungkin ini banyak hal yang harus disiapkan, karena kita tahu ada misalnya siswa kita itu senangnya belajar dengan audio, belajar dengan yang visual, maka guru itu menyiapkan media pembelajaran itu tidak satu ya, harus ada misalnya proyektor, kemudian sound system itu kan masuk ke sarana ya. Nah,
Nah, itu hambatan yang pertama. Mending kalau sekolahnya atau gurunya bersedia menyediakan berbagai macam media pembelajaran. Kalau misalnya terbatas kan itu juga menjadi kendala begitu. Itu mungkin yang dirasakan. Ada lagi seperti misalnya banyak info tentang kurikulum merdeka yang menakutkan begitu ya kepada guru, karena belum ada sosialisasi secara masif untuk kami tahu bagaimana implementasi kurikulum merdeka begitu. Itu mungkin sedikit hambatan yang kami rasakan. Langsung saja Bu, sekaligus dengan kira-kira solusinya gitu ya, Solusinya. menurut Ibu ya. Kalau untuk solusi, karena kita di zaman tadi ya digital, kemudian juga pemerintah menyediakan platform khusus, ya maka mau tidak mau kita harus melek begitu ya, harus literat terhadap apa yang sudah disediakan oleh pemerintah, apakah membaca peraturannya, apakah diskusi dengan rekan sejawat yang lebih paham, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, kemudian juga belajar dari platform Merdeka Mengajar. Jadi mencari tahu sendiri mungkin ya salah satu solusinya. Kemudian untuk sarana prasarana mungkin nanti bisa minta gambaran dari Bapak Kepala Sekolah sekalian untuk sebagai pemangku kebijakan, karena kalau media pembelajaran yang seperti itu yang harus disediakan berkaitan juga dengan pendanaan mungkin. Baik, selanjutnya Ibu Hamla, boleh Bu menyampaikan kendalanya dan solusinya Bu. Mungkin hambatannya dari sumber daya manusianya, dari guru dan tenaga pendidikan ya. Tidak semua guru kan melek teknologi, jadi mungkin tidak akan semua siswa ke implementasi gitu. Jadi mungkin solusinya harus ada pelatihan dulu terkait pelatihan teknologi. Jadi pelatihan sebagai salah satu solusi ya, untuk lebih menerapkan pedagogi dalam IKN itu sendiri. Ya. Boleh untuk selanjutnya Ibu Dina boleh menyampaikan kendala dan solusinya menurut pendapat Ibu. Peraturan udah dikeluarkan tapi sistem belum siap. Sekiranya Bu solusi yang akan disampaikannya itu terkait dengan sistem, boleh menambahkan Bu Siti? Yang kayak kemarin ya kita juga merasakan yang kemarin SKP di PMM kan peraturannya udah ada tapi belum siap. Iya, belum siap. Jadi PMM juga karena sistem belum siap, terus guru harus mengikuti peraturan itu ya. Jadi terkendala juga, menjadi hambatan tersendiri untuk guru melaksanakan aturan itu gitu, karena sistem itu belum siap, jadi menghambat guru dalam mengikuti aturan itu gitu ya. Baik, terima kasih untuk para guru yang sudah memaparkan terkait dengan kendala ataupun terkait dengan hambatan sekaligus dengan solusinya. Kita beralih dulu ya Bu ya ke Bapak Kepala Sekolah untuk lebih menegaskan kendala dan solusinya Pak terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan mengenai kebijakan dan dukungan pedagogik, peran pedagogik dalam implementasi kurikulum merdeka. Ya. Baik ya. Nah ini untuk kendala kalau dari berbagai guru yang tadi sudah bagus ya, hanya mungkin kita runut saja. Yang pertama mungkin sarana dan prasarana, yang mana antara sarana itu kita termasuk kepada bangunan sekolah, yang kita tahu pada abad sekarang ini banyak sekolah yang rusak dan belum siap ya. Yang kedua untuk prasarananya ya, karena mungkin diimplementasi kurikulum merdeka ataupun dengan pendekatan pedagogik ini memerlukan sebuah keseriusan. Yang pertama mungkin siswa itu dibekali dengan Androidnya, sekolahnya juga harus ada laptopnya dan segala rupa untuk dipersiapkan. Bagus tadi menyambung juga kesiapan untuk sumber daya manusia khusus guru dan tenaga pendidik lainnya. Jika kurikulum merdeka itu sudah menerapkan dengan berbagai IT-nya, dengan berbagai platformnya itu ya, kalau gurunya tidak siap itu menjadi malapetaka. Jadi yang akhirnya bahwa kurikulum merdeka itu disebut jelek karena itu kesalahannya ada juga di pihak kita selaku guru dan tenaga pendidik belum siap menuju ke arah sana.
Selanjutnya mungkin ini juga termasuk pada evaluasi pembelajaran. Banyak hal sekarang itu kalau misalkan guru masih cara menilai pada kurikulum mereka atau dalam evaluasi pembelajaran ini, kita itu harus banyak-banyak mengadakan perubahan. Dengan salah satunya kita itu perlu belajar. Selanjutnya ini kondisi siswa, kondisi keluarga, kondisi lingkungan ini belum sepenuhnya untuk mendukung terlaksananya implementasi kurikulum merdeka, ya. Yang mana sering terjadi mungkin salah satu ada kelemahan ketika kita memberikan salah satu tugas pembelajaran yang harus diselesaikan di rumah kepada siswa melalui Android-nya. Satu masalahnya Android-nya itu kepunyaannya yang kakaknya atau orang tuanya, maka terkendala untuk menyelesaikan tugasnya, bisa terkendala di sana, ya. Ini baik untuk solusinya, mungkin tadi yang berbicara tentang pendanaan, ini kita itu harus memaksimalkan pendanaan dari pemerintah ya untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Kalau sekarang itu untuk kemajuan pendidikan itu dilihat dari rapor mutu pendidikan, ya, dari rapor mutu pendidikan. Manakala di rapor mutu pendidikan yang menjadi kelemahan-kelemahan kita mau diperbaiki atau dikembangkan, ya, itu memerlukan dana yang cukup. Tadi sudah ada dengan pelatihan, dengan workshop. Itu perencanaan pelatihan workshopnya itu harus masuk dalam rapor pendidikan, masuk ke dalam rencana kerja tahunan, baru masuk ke dalam ARKAS. Itu baru ada kesesuaian. Insya Allah nanti juga pemerintah juga akan mengucurkan. Kedua, mengenai dengan pelatihan guru, ini di kita itu alhamdulillah cukup baik ya pelatihan guru, mau melalui kombalnya, mau gugusnya. Tadi juga ada kerjasama ya dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin kita kerjasama bukan hanya dengan sekolah yang lebih tinggi saja mutu atau kuantitas dan kualitasnya, tapi kita juga perlu kerjasama dengan sekolah-sekolah yang mungkin secara kasat mata itu berada di bawah kita ya, karena kita itu untuk mencari solusi. Yang terakhir mungkin masalah kebijakan, tadi juga kebijakan pemerintah bagus ya di dalam PMM. Kalau mau dipergunakan atau dilaksanakan implementasi kurikulum merdeka dengan sepenuhnya, tadi aspek-aspek yang 5 tadi sudah dipenuhi, baru nanti diperkuat oleh kebijakan pemerintah. Jangan ada tentang pilihan ya. Masih ada kan pilihan mau kurikulum merdeka atau mau meneruskan kurikulum 2013, itu juga sama. Mungkin pemerintah dengan ada pilihan tersebut mempunyai tujuan lain, tapi mudah-mudahan tujuan lain itu bukan untuk mengendorkan semangat kita untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bedanya anak dua ganwa. Tapi Pak, boleh saya mengajukan pertanyaan gitu di sini, bahwasanya terkait dengan kebijakan pemerintah yang memang memperbolehkan memilih mana yang sesuai dengan kurikulum atau kesiapan dari sekolah itu sendiri. Sedangkan sekarang ada aturan bahwa untuk tahun pelajar dibatas sampai tahun berapa gitu kan. Untuk itu sendiri bagaimana Pak untuk kesiapan sekolah itu sendiri gitu. Sedangkan masih setiap sekolah itu beda-beda, ada yang memang udah pancen mau melaksanakan, ada yang setidaknya masih belum siap gitu Pak. Baik ya, untuk itu kemudian yang di PMM mungkin tadi kembali kepada kebijakan pemerintah itu perlu ketegasan. Kalau mau dilaksanakan sepertinya kurikulum yang sekarang sudah ramai direncanakan bahwa akan diberlakukannya kurikulum nasional, yang pertama harus disediakan tadi ada workshop, ada pelatihan dulu ya, ada pelatihan untuk guru-gurunya. Kalau di dalam kurikulum 2013 itu waktu dulu itu ada pelatihan berjenjang antara kelas 1, kelas 4, kelas 2, kelas 5, walaupun kelas 3 dan kelas 6-nya itu ketinggalan rel ya. Tidak ada, itu hanya menjadi beban. Nah, untuk kurikulum merdeka itu alangkah baiknya kalau dipandang perlu bahwa untuk pelatihan berjenjang itu dilaksanakan, itu adalah sangat bagus. Nanti untuk pemerintah melaksanakan atau mewajibkan semua sekolah menggunakan kurikulum merdeka itu sudah sangat bagus. Yang kedua, di platform merdeka itu tidak ada pilihan. Udah ada, sekarang itu diberlakukan kurikulum nasional. Semua yang diberlakukan itu kurikulum merdeka, tapi dengan kebijakannya yang pasti.
Selanjutnya mungkin perlu sosialisasi kepada siswa-siswa baik melalui guru ataupun dalam hal ini para stakeholder dari kecamatan, ada kasih pendidikan atau bidang-bidang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih sudah menjadi jelas. Namun jika ditinjau lagi dari segi kajian pedagogik itu sendiri, bahwa pedagogik itu adalah sebuah untuk ilmu mendidik atau mengajar dan belajar. Nah, dalam platform Merdeka pun memang sudah ada ya Bu ya, asalkan kita sebagai guru mau mempelajarinya gitu, meskipun tidak langsung melakukan pelatihan secara langsung, tapi kita bisa secara mandiri dilaksanakan melalui platform-platform yang sudah disediakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mengemukakan solusi maupun kendalanya itu bisa menjadikan pembelajaran bagi kita sebagai pendidik ke depannya, tentunya dalam menyambut implementasi kurikulum Merdeka ke depannya. Semoga apa yang disampaikan kendalanya itu bisa teratasi khususnya di sekolah di sini di mana kegiatan yang dilakukan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk rekan Bapak Diana. Silakan Bu Mas. Untuk selanjutnya penarikan kesimpulan, mungkin bisa saya simpulkan hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama sarana dan prasarana, yang kedua sumber daya manusia yaitu dari guru dan peserta didik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga evaluasi pembelajaran yang sulit. Yang keempat kondisi siswa dan keluarga yang belum sepenuhnya mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang kelima ketimpangan kebijakan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, untuk solusinya, pertama pendanaan dari pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Yang kedua pelatihan guru atau workshop atau kombel. Yang ketiga kerjasama sekolah atau kolaboratif. Yang keempat menerapkan kebijakan kurikulum Merdeka. Mungkin itu kesimpulan pada acara focus group discussion kali ini. Yang keenam, kita tutup acara ini, diskusi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asep Hidayat SPD MPD MCE, kepada guru Dr. Risa, Ibu Siti.